tentunya. Dan tak terasa kita tiba di segmen terakhir dari rangkaian Kilas Balik ini. Dan tentu saja kita akhiri dengan hal yang menjadi fondasi dari semua keberhasilan, yakni keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Betul sekali, Viko. Melalui berbagai musyawarah desa, rapat koordinasi dan forum-forum penting lainnya, pemerintah desa Bukit Raya bersama masyarakat terus menyatukan langkah. Dan Salam Bukit Raya hadir di tengah-tengah proses itu menjadi jembatan informasi, menyuarakan transparansi, dan memperkuat partisipasi publik. Mulai dari realisasi pembangunan fisik, penyusunan rencana kerja pemerintah desa, hingga penanggulangan bencana dan penetapan penerima bantuan, semuanya melibatkan masyarakat. Dan semua itu terekam dan tersampaikan melalui informasi media desa. Mari kita simak liputan pamungkas kami bersama masyarakat membangun desa. Salam Bukit Raya terus menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bukit Raya. Setahun terakhir, berbagai musyawarah dan rapat koordinasi telah dilaksanakan sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berbagai agenda ini mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan Desa Bukit Raya yang lebih maju, sejahtera, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Dalam rangka realisasi pembangunan fisik, pemerintah Desa Bukit Raya menggelar musyawarah desa realisasi pembangunan fisik semester 1 dan 2 tahun anggaran 2024. Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengevaluasi capaian pembangunan serta mengusulkan perbaikan atau penyesuaian dalam pelaksanaannya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam setiap pembahasan, memastikan bahwa pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga. Selain itu, dalam menyusun perencanaan pembangunan telah dilaksanakan musyawarah desa, perencanaan pembangunan, penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa tahun anggaran 2025, serta musyawarah perencanaan pembangunan desa, Musrenbang Desa, RKP Desa tahun anggaran 2025. Melalui forum ini, masyarakat berperan aktif dalam merumuskan program prioritas yang akan dijalankan pada tahun mendatang, mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun desa. Di sisi lain, berbagai permasalahan mendesak juga mendapat perhatian khusus. Musyawarah Desa Khusus tentang percepatan penanggulangan epidemi demam berdarah menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah desa dalam menjaga kesehatan masyarakat. Begitu pula dengan Musyawarah Desa Khusus tentang penanggulangan bencana alam berupa banjir tahun 2025 yang bertujuan untuk merancang langkah-langkah mitigasi serta penanganan darurat guna mengurangi risiko bencana. Aspek sosial juga menjadi fokus utama dalam pembangunan desa. Melalui musyawarah desa khusus tentang penetapan hasil pemutakhiran desa SDGs tahun 2024, pemerintah desa memastikan bahwa program pembangunan sejalan dengan target global pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, musyawarah desa khusus tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa tahun anggaran 2025 memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa, Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa tahun anggaran 2024 digelar untuk memberikan laporan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran secara rinci dan akuntabel. Tidak hanya dalam bidang pembangunan fisik dan sosial, kolaborasi antara lembaga desa juga menjadi perhatian melalui rapat koordinasi lembaga pemberdayaan masyarakat, rapat koordinasi Satuan Perlindungan Masyarakat, serta rapat koordinasi PKK dan Posyandu. Agenda ini menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk menyamakan visi dan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai media komunikasi pemerintah Desa Bukit Raya, Salam Bukit Raya turut berperan penting dalam menyebarluaskan informasi terkait berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran Salam Bukit Raya memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses informasi yang transparan dan akuntabel
serta mendorong partisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan desa. Dengan semangat kebersamaan, mari terus membangun Desa Bukit Raya yang lebih maju dan sejahtera. Ya, sungguh luar biasa sekali ya melihat bagaimana partisipasi masyarakat ini menjadi inti dari setiap kebijakan dan juga pembangunan yang ada di Desa Bukit Raya. Pak Yatiman, bagaimana Bapak memaknai pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses musyawarah dan pembangunan desa, Pak Kades, seperti yang kita saksikan bersama tadi? Kegiatan pembangunan desa tidak cukup dilaksanakan oleh pemerintah, tetap harus melibatkan masyarakat. Apalagi dalam pembangunan, sistem itu dibangun berdasarkan dari bawah. Betul. Nah, musyawarah. Ya, setelah hasil musyawarah itu kita bangun. Nah, sehingga apapun kepentingan masyarakat kita akomodir sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan kami yakin pemerintah tidak bisa membangun salah satu desa tanpa peran daripada masyarakat. Justru itu dengan adanya gotong royong, kebersamaan, inilah yang sangat penting. Nah, kami sudah merasakan, alhamdulillah Bukit Raya, kegiatan gotong royong itu berjalan sesuai harapan kita. Pemerintah mengharapkan masyarakat ikut berperan. Nah, terbukti kegiatan-kegiatan melibatkan semua masyarakat. Dan kami yakin dengan keterbatasan anggaran tidak mungkin desa kami bisa dibangun tanpa ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Tanpa ada dukungan dari masyarakat, semua ini tidak akan berhasil. Betul? Semuanya harus bersinergi. Betul sekali. Nah, mungkin Pak Trai ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi terkait bagaimana partisipasi masyarakat ya di setiap kebijakan dan juga pembangunan desa. Mungkin kaitannya dengan otorita Ibu Kota Nusantara, bagaimana ini komitmen yang bisa disampaikan kembali kepada masyarakat bahwa IKN akan bersinergi begitu dengan pemerintah desa. Iya. Saya yang menyitir apa yang disampaikan oleh Mbak Sarina tadi ya, 3 kata kunci penting. Komunikasi, ya itu terus harus dilakukan. Nah, supaya tidak ada kesalahpahaman, ya tidak terjadi mispersepsi, misinformasi dan sebagainya. Itu yang perlu ditegakkan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, otorita Ibu Kota Nusantara membuka komunikasi seluas-luasnya. Semua harus bisa dibicarakan dengan baik. Karena Ibu Kota Nusantara ini akan menjadi parameter dan akan dilihat gitu ya. Baik oleh wilayah sekitar, ya pemerintah pusat sendiri juga, dan juga dunia. Apalagi dari kota dunia untuk semua. Jadi konteks komunikasi, metode komunikasi, ya mekanisme komunikasinya juga kita jaga betul-betul ya, kita harus pelihara dengan baik gitu ya. Nah, konteks komunikasi itu berarti nanti perlu yang adanya hal yang kedua tadi disampaikan juga tuh, transparansi. Nah, jadi transparansi ini menjadi penting ya, masyarakat bisa mengetahui bagaimana seberapa jauh progres dari pembangunan Ibu Kota Nusantara misalnya, ya. Lalu ada apa saja yang ada di Ibu Kota Nusantara ini? Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik? Informasi-informasi ini transparan kami berikan, ya kan, melalui website yang ada di Otorita Ibu Kota Nusantara, media sosial lainnya, lalu lewat bantuan teman-teman Salam Bukit Raya ini. Nah, jadi transparansi ini bukan hanya kita yang memiliki, kita yang membuka, tapi kita juga memberikan kesempatan untuk media-media lain untuk meliput. Ya, kami terbuka untuk diliput, begitu ya. Kami terbuka untuk media juga untuk melihat sendiri secara langsung. Nah, ini penting Pak Kades gitu ya, untuk melibatkan bagaimana pemangku kepentingan masyarakat ini untuk turut terlibat gitu ya di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Bagian yang mana? Apa yang harus dilakukan? Nah, disitulah akan terjawab lewat transparansi tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, oke, kita udah lalui semua. Yang ketiga, realisasi. Ini disebutkan juga kan gitu. Berarti apa yang direncanakan semua, bagaimana kita merealisasikannya dengan baik. Jangan lupa kita ini bekerja harus ada sistemnya, harus teraudit, ya, harus ada tanggung jawabnya. Nah, ini semua penting harus kita lakukan. Jadi harus ada tanggung jawab yang jelas, harus audit ada auditnya di situ ya. Dan siapa penanggung jawabnya, siapa yang harus menjalankannya ini. Nah, prinsip-prinsip itu harus kita tegakkan supaya tidak ada kekeliruan di dalam penanganan
pembangunan ini, dan juga walaupun kita kerjasama kolaborasi juga harus tertib semuanya, betul ya Pak ya, gitu ya, harus clear semuanya gitu ya. Nah, saya pikir hal-hal tersebut antara lain yang bisa kita perkuat dan kita bisa lanjutkan. Luar biasa komitmen tadi kita sudah dengarkan bersama ya Bu Sarina. Sekali. Baik. Selanjutnya kita ke Pak Adi sebagai media desa, bagaimana nih Salam Bukit Raya terus menjaga konsistensi dalam mengawal keterbukaan informasi publik serta memperkuat kepercayaan warga terhadap jalannya pemerintah desa. Ya, kalau bicara konsistensi ini merupakan hal yang paling sulit itu. Berat ya. Berat. Ya. Kalau memulai melaksanakan terus habis itu ya kadang-kadang ada yang bilang orang panas-panas teh ayam ya dalam tanda kutip ya, menjaga itu yang sulit ya kan. Kalau masih sekali jalan terus habis itu hilang ditinggal zaman itu udah banyak sering terjadi. Iya. Tapi kalau untuk mempertahankan tetap konsistensi ini merupakan PR besar. Yang perlu kami sampaikan terkait dengan konsistensi, di mana terkait dengan media informasi desa ya, media informasi desa itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Desa, terus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendes, bahkan peraturan daerahnya, bahwa kita diberi ruang dalam media informasi ini untuk dianggarkan, terus disupport, difasilitasi. Ya, ini sebenarnya yang menjadi saya bilang wajib. Kenapa? Sebenarnya ini sudah diatur, setelah diatur itu kita diberikan ruang dan kewajiban ini sebenarnya harus dilaksanakan. Berbicara misalkan tadi Pak Troy, Pak Aris menyampaikan realisasi. Ada berbagai banyak cara untuk menyampaikan realisasi anggaran itu ke publik, ya kan? Kalau yang konvensional biasanya spanduk, ya kan? Kita punya cara yang memanfaatkan teknologi digital. Betul. Dengan cara besarnya media sosial, di website, dan bahkan kita bacakan di channel YouTube, kita bikinkan narasi. Iya. Ini sebenarnya kan hal yang wajib. Iya. Tinggal cara eksekusinya saja seperti apa. Nah, itu sebenarnya yang pernah kami sampaikan kepada desa-desa yang berkunjung di tempat kami. Kita semua sudah disupport. Terima kasih Pak Kades atas supporting anggaran untuk media informasi ini sehingga ini juga bisa eksis. Itu juga penting, Pak. Iya. Anggaran itu penting. Karena kalau tetap bertahan, eksis konsisten tapi tidak disupport dengan anggaran, saya pikir hilang sendiri, Pak. Ya, itu penting. Ya, dari support anggaran itulah yang memang kita harus benar-benar dipercayakan bahwa anggaran diberikan kepada media informasi untuk terus dikembangkan, dan kita dilindungi oleh undang-undang dan punya kewajiban untuk eksekusi itu dengan baik. Itu mungkin kalau menurut saya. Baik, arti pentingnya ini adalah semuanya harus ini ya, bersinergi. Iya, ya, untuk tentu. mendukung hal-hal baik apa yang sudah kita upayakan biar terus bisa konsisten. Ya, bersinergi, habis itu eksekusinya. Betul. Iya, eksekusinya harus benar-benar mengerucut tajam. Partisipasi semuanya ini harus betul-betul aktif ya. Iya. Iya.